Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Fitriani dengan NIM 112316990. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview mengenai tugas dari setelah UTS. Nah, yang pertama itu ada uji non-parametrics. Di sini ada 3 jenis uji non-parametrics. Uji statistik non-parametris adalah uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Nah, pada uji statistik ini bisa disebut juga dengan statistik bebas sebaran atau distribution free. Biasanya, statistik non-parametrik ini tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi berdistribusi normal. Nah, yang pertama itu ada uji data 1 sampel, lalu yang kedua ada uji data 3 sampel atau lebih, dan yang ketiga ada uji 2 data sampel. Selanjutnya yaitu pada modul ke-7, yaitu regresi sederhana. Sementara regresi sederhana ini adalah model regresi linear yang hanya memiliki satu penyebab bebas. Secara konvensional, pada sistem koordinat kartesius, model ini digambarkan sebagai suatu garis lurus, di mana sumbu X mewakili penyebab bebas dan Y penyebab acak terikat. Dan biasanya regresi sederhana ini biasanya digunakan untuk uji asumsi klasik dan analisis regresi. Selanjutnya kita ke modul 6 ya. Nah, pada modul 6 ini kita mengerjakan tugas regresi berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel atau prediktor. Dalam bahasa Inggris ini biasanya disebut multiple linear regression. Biasanya regression berganda itu dipakai untuk uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji-uji lainnya. Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu penyebab tak bebas atau dependen dari nilai satu atau lebih bebas. Boleh antara 2 sampai dengan 7 variabel. Selanjutnya kita ke tugas terakhir itu. Tugas terakhir pada modul 9, yaitu skala Likert. Nah, di pengertian skala Likert ini merupakan skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Nah, pada tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini terdiri dari 5 pilihan persetujuan. Yang pertama itu ada sangat setuju atau SS, setuju atau S, ragu-ragu atau RG, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Biasanya skala Likert ini digunakan untuk menunjukkan hasil dari persetujuan responden yang ada. Biasanya kuesioner ini dibagikan melalui admin ataupun enumerator.
Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.